Setiap pesepak bola pasti pernah mengalami pasang surut di dalam karirnya. Bahkan pemain top sekelas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pun pernah merasakan hal tersebut. Tak terkecuali bagi para pemain Indonesia. Kita sudah sering menyaksikan bakat-bakat lokal yang tampil luar biasa, hingga diagung-agungkan di usia muda, tiba-tiba meredup dan hilang begitu saja. Sebut saja nama-nama seperti Maldini Pali, Alvin Tua Salamoni, dan Syamsir Alam, yang kemerosotannya masih disayangkan sampai saat ini. Di era sekarang, nama Egy Maulana Fikri kerap menjadi sorotan karena dianggap tidak mampu menyuguhkan penampilan maksimal dalam beberapa kesempatan saat membela timnas Merah Putih. Bahkan Egy sampai dirujak oleh berbagai pihak, mulai dari netizen, pengamat sepak bola, hingga pelatihnya sendiri. Lantas bagaimana hal itu dapat terjadi? Berikut kisah selengkapnya. Karir Egy Maulana Fikri di timnas bermula dari level junior. Saat itu ia membela skuad Garuda untuk kelompok usia U16 dan berlanjut hingga U19 dan U23. Puncaknya terjadi pada tahun 2017. Nama Egy mulai benar-benar dikenal ketika sukses menyabet gelar top skor di ajang AFF U19 di tahun tersebut, meskipun gagal mempersembahkan trofi untuk Indonesia. Masih dari tahun yang sama, Egy masuk dalam skuad timnas dalam perhelatan Toulon Turnamen yang diikuti oleh berbagai negara dari seluruh dunia. Ajang itu diisi nama-nama yang saat ini bermain di Liga Top Eropa, seperti Reece James, Emerson Royal, dan juga Hervé Bernes. Meskipun Indonesia berakhir dengan babak belur di tangan Republik Ceko, Brazil, dan Skotlandia, namun Egy justru mendapatkan penghargaan di turnamen tersebut. Pemain kelahiran Medan itu menyandang gelar Jower Revelation Trophy atau penghargaan untuk pemain yang dianggap mempunyai andil paling besar kepada timnya. Memasuki tahun 2018, Egy mendapatkan angin segar. Pasalnya, ia disodori kontrak untuk memperkuat tim asal Polandia, Legia Gdańsk. Hal itu sontak menghebohkan seluruh jagat persepakbolaan Indonesia. Sayangnya kisah Egy tak berjalan mulus. Ia tak mendapat banyak menit bermain. Bahkan dilansir dari laman Transfermarkt, Egy cuma mencatatkan 11 penampilan selama 3 tahun di sana. Hal itu membuat beberapa pihak beranggapan bahwa Egy cuma dimanfaatkan jadi mesin pemasaran untuk meningkatkan pamor Legia Gdańsk. Mengingat penggila bola di Indonesia begitu militan dan punya potensi pasar yang amat besar, Egy kemudian ditendang ke klub FK Senica dan Zled Moravce. Namun hasilnya tetap sama saja. Minimnya jam terbang yang diberikan membuat performa sang pemain berangsur turun, sampai akhirnya memutuskan untuk pulang kampung ke Indonesia. Penurunan performa Egy makin terasa di timnas. Memang namanya hampir selalu dipercaya sebagai starter, mengingat kualitasnya terbilang masih sangat oke untuk level Indonesia. Namun tak jarang, keputusannya di atas lapangan menimbulkan tanda tanya. Bahkan hal itu pun memicu beragam kritik pedas dari Sintayong. Saya ingin dia mengambil keputusan dengan lebih cepat. Apakah mau syuting atau dribbling? Harus berani ambil keputusan, ungkapnya dilansir dari laman CNN Indonesia. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga pernah menyindir sikap Egy yang dianggap tidak begitu peduli dengan timnas karena menolak panggilan Merah Putih karena alasan cedera. Namun akhirnya justru tampil membela Dewa United. Jujur tidak bisa ngomong. Harus ngomong apa? Tapi saya berharap para pemain timnas harus mementingkan lambang Garuda. Maksudnya harus tahu dan sadar arti lambang Garuda sebenarnya seperti apa, ujar Sintayong dikutip dari laman detik.com. Sementara itu, pengamat sepak bola ternama Indonesia, Coach Justin, dalam beberapa kesempatan sempat mengutarakan kekesalannya terhadap Egy Maulana Fikri. Hal ini dikarenakan tingkah sang pemain yang menurutnya terlalu egois. Egy ini terlalu egois, padahal tujuan bermain di posisi 10 itu biar permainan lebih smooth. Egy mau di depan ada 200 orang sekalipun dia bakal tetap shoot dan ujungnya kena blok semua. Itu terlalu egois dan gak bermain untuk tim.
Performa Egy juga turut memancing beragam reaksi dari netizen, seperti terlihat dalam berbagai platform sosial media. Beberapa pihak nampak tak senang dan mengolok-olok Egy. Sementara pihak lain lebih memilih untuk memberikan dukungan kepada sang pemain. Kegagalannya di tanah Eropa disertai dengan cibiran dari berbagai pihak nampaknya berpengaruh besar dalam kemerosotan karir seorang Egy Maulana Fikri. Disinilah peran kita sebagai pendukung setia Timnas Indonesia diuji. Di saat-saat seperti ini, seharusnya kita terus memberikan dorongan kepada Egy agar karirnya kelak bisa lekas membaik. Apalagi, mengingat umurnya yang masih 23 tahun, tentu ada banyak waktu dan jalan yang bisa ditempuh untuk terus meningkatkan kualitas permainan dan mental yang ia miliki sebelum dapat kembali ke performa terbaiknya. Itulah kisah Egy Maulana Fikri yang karirnya merosot hingga akhirnya mendapat cibiran dari berbagai pihak.